Halo, selamat datang di channel Nyicip Gadget. Bagaimanakah kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Ini adalah video episode kedua nyicip powerbank yang belinya di flash sale. Dan powerbank yang akan saya review ini adalah powerbank dari brand Unit. Ini tipenya Unit Multibox B20. Ini ada tulisannya Multibox B20. Dan kapasitasnya itu 20.000 mAh ya. Kembali powerbank kapasitas jumbo yang saya bahas di video nyicip episode kedua ini. Saya membeli powerbank ini pada saat flash sale. Pada saat itu harganya itu Rp134.700. Kalau harga normalnya beberapa waktu lalu itu sempat naik sampai Rp188.000. Kemudian pada saat video ini dibuat itu harganya sedang turun ke Rp155.000. Nah, bagaimanakah performa powerbank Unit Multibox B20 ini? Apakah sesuai dengan spesifikasinya? Dan apakah powerbank ini recommended untuk dibeli? Silahkan simak video ini sampai selesai untuk mengetahui jawabannya. Oke, sebagai pengantar saya akan memulai pembahasan dari spesifikasi powerbank Unit Multibox B20 ini. Seperti biasa, Unit memakai kode untuk mengklasifikasikan jenis produk dan tipenya ya. Kode powerbank ini Unit UPB 231.2 dan nama powerbanknya Multibox B20 dengan kapasitas 20.000 mAh yang total powernya itu 74.000 mWh. Untuk spesifikasi powerbank Unit Multibox B20 ini bisa dikatakan varian basic ya. Saya sebut basic karena spesifikasi input dan output yang dimiliki powerbank ini standar. Belum support protokol pengisian cepat seperti quick charge, power delivery, VOOC, dan lain-lain. Meski spesifikasi input dan outputnya standar, saluran untuk input dan output powerbank ini bisa dikatakan merupakan salah satu selling point dari powerbank Unit Multibox B20 ini. Di mana powerbank Unit Multibox B20 ini mempunyai built-in konektor atau kabel charger yang sudah tertanam di bodi powerbank. Ada 4 buah kabel tanam, yang keempatnya memiliki tipe yang berbeda, terdiri dari 1 kabel input dan 3 kabel output. Untuk inputnya sendiri, powerbank Unit Multibox B20 ini selain punya 1 kabel input, masih ada lagi 2 port input. Kabel inputnya berjenis USB-A, sedangkan 2 port inputnya terdiri dari 1 port input micro USB dan 1 port input Type-C. Untuk spesifikasinya, kabel dan port input powerbank ini sama semua ya, 5 volt 2 ampere. Kemudian untuk outputnya, powerbank ini selain punya 3 kabel output tanam, punya juga 1 port output. Kabel output tanamnya itu terdiri dari 1 kabel micro USB, 1 kabel Type-C, dan 1 kabel Lightning. Ketiganya memiliki spesifikasi output yang sama, 5 volt 2 ampere, sedangkan untuk port outputnya itu berjenis USB-A. Nah, kalau menurut keterangan, spesifikasi port output ini adalah 5 volt 2,1 ampere. Jadi, jika ditotal, powerbank ini memiliki 3 saluran input dan 4 saluran output yang jenisnya berbeda-beda. Kemudian untuk dimensi dan berat, powerbank ini memiliki dimensi dan berat yang standar untuk powerbank yang kapasitasnya 20.000 mAh. Ukurannya besar, bobotnya berat. Terakhir untuk indikator sisa daya, powerbank ini menggunakan indikator lampu LED sebanyak 4 buah yang nyalanya berwarna putih. Untuk spesifikasi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya untuk mengetahui performa powerbank ini, apakah sesuai dengan spesifikasinya atau tidak, saya telah melakukan pengujian. Pengujian dilakukan pada 3 pengoperasian, yaitu self-charging, pengurasan isi daya powerbank, dan terakhir pemakaian powerbank untuk mengisi daya perangkat lain. Dan untuk memonitor performa powerbank, saya menggunakan USB tester dari GWC, yaitu GWC KWS MX18. Dan dikarenakan interface USB tester ini berjenis USB-A, maka saluran input dan output yang dapat dimonitor hanya yang bisa dipasangi USB tester ini saja. Oke, saya akan membahas satu persatu hasil pengujiannya. Yang pertama, self-charging. Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan data kecepatan self-charging
dan juga data kapasitas dan daya yang bisa ditampung oleh powerbank. Seperti disebutkan di bagian spesifikasi, powerbank unit multibox B20 ini punya 3 saluran input. Karena ketiganya bisa dimonitor dengan USB tester, saya melakukan 3 kali self charging dengan ketiga saluran input tersebut. Datanya bisa dilihat di tabel ini. Ada 4 data yang saya cantumkan di tabel, yaitu data kecepatan input, kapasitas, daya, dan waktu. Dari ketiga saluran input yang ada, kabel tanam USB-A memiliki kecepatan yang lebih baik. Selisih waktu self charging antara ketiganya bisa dibilang besar, sekitar 3-5 jam. Selisih waktu tersebut terjadi karena input powerbank saat self charging juga berbeda antara yang menggunakan port input Type-C, micro USB, dan yang langsung menggunakan kabel USB-A. Yang lewat port input Type-C, inputnya itu di kisaran 1,11 sampai 1,14 ampere, dan yang menggunakan port input micro USB itu di kisaran 1,36 sampai 1,37 ampere. Sedangkan yang menggunakan kabel input USB-A tanam, inputnya itu bisa sampai 1,8 sampai 1,9 ampere. Namun, kita akan menemukan kalau kapasitas dan daya yang mengalir ke powerbank dari sumber daya itu selisihnya tidak signifikan antara yang melalui port Type-C dan micro USB, serta yang melalui kabel tanam USB-A. Kapasitas yang mengalir ada di angka 15 ribuan mAh dan dayanya ada di kisaran 73 sampai 75 ribuan mWh. Nah, untuk data self charging seperti itu, sekarang saya akan lanjut ke data pengurasan isi daya powerbank. Pengurasan isi daya dilakukan untuk mengetahui kapasitas powerbank yang bisa dialirkan ke perangkat lain. Karena saluran output yang bisa dipasangi USB tester itu hanya satu, yaitu port output yang berjenis USB-A, pengurasan daya hanya saya lakukan melalui port ini saja. Untuk pengurasan isi daya ini, saya menggunakan bantuan USB electronic load sebagai alat pengurasnya. Dan untuk data pengurasan isi daya powerbank ini bisa dilihat di tabel berikut ini. Dari tabel kita bisa melihat kapasitas yang dialirkan dari powerbank ke perangkat lain adalah 11.736 mAh, sedangkan dayanya besarnya itu 58.641 mWh. Waktu pengurasannya itu 5 jam 52 menit, mulai dari powerbank masih terisi penuh sampai dayanya habis. Output terpantau stabil, angkanya 4,98 sampai 5 volt dengan arus 1,99 sampai 2 ampere. Nah, ini memang saya set di 5 volt 2 ampere ya. Jadi naik turunnya tidak jauh dari kisaran 5 volt 2 ampere. Selanjutnya, untuk mendapatkan data penggunaan real powerbank ini, saya melakukan pengambilan data saat powerbank ini saya gunakan untuk mengisi daya perangkat lain. Saya sudah menggunakan powerbank ini untuk mengisi daya baterai HP Sony Xperia 5 Mark II yang kapasitas baterainya itu 4000 mAh. Dan hasilnya, powerbank unit multibox B20 ini yang kapasitasnya 20.000 mAh bisa digunakan untuk mengisi daya sebanyak 4 kali dengan rincian seperti yang tercantum di tabel. Pengisian daya dimulai dari sisa baterai HP 15%, 3 kali pengisian bisa sampai full 100%, sedangkan pengisian daya terakhir hanya sampai 99%. Saluran output yang saya gunakan untuk pengisian daya adalah kabel Type-C tanam. Outputnya itu di kisaran 3,8 sampai 4 volt dengan arus output 1,45 sampai 1,48 ampere. Waktu pengisian daya yang dibutuhkan itu kurang lebih 2 jam 20 menit. Seperti tercantum di tabel, ada selisih waktu 1 atau 2 menit, tapi ini tidak signifikan ya. Oh iya, untuk pengisian daya yang menggunakan kabel Type-C tanam ini, saya tidak bisa memonitornya dengan USB tester ya. Jadi hanya data output powerbank yang saya pantau melalui aplikasi Ampere. Nah, untuk bisa memonitor kapasitas dan daya yang bisa dialirkan oleh powerbank ini ke perangkat HP, saya melakukan pengisian daya melalui port output USB-A ini, supaya bisa memasang USB tester sebagai alat monitornya. Hasilnya bisa dilihat di tabel ini.
Pengisian daya juga dimulai dari persentase 15%, diisi sampai penuh 100%. Output power bank melalui port output USB-A ini kurang lebih sama ya dengan output dari kabel output Type-C yang tanam di 1,4 ampere. Hanya saja untuk voltasenya, port output USB-A ini stabil di 4,9 volt. Waktunya juga bisa dikatakan sama ya, meski ada selisih sekitar 5 menitan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, untuk pengisian melalui port output USB-A ini, kita bisa memonitornya dengan USB tester, sehingga kita bisa mendapatkan data kapasitas dan daya yang dialirkan dari power bank ini ke HP. Untuk kapasitas yang dialirkan pada voltase 4,9 volt, itu sebesar 3149 mAh, dan dayanya adalah 15.721 mWh. Baik, semua data yang diperlukan sudah diperoleh. Dari data tersebut, kita mendapatkan acuan untuk menilai performa powerbank unit multibox B20 ini. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan untuk menilai apakah performa powerbank unit multibox B20 ini sesuai dengan spesifikasinya atau tidak. Yang pertama, apakah kapasitas powerbank unit multibox B20 ini real? Nah, untuk kapasitas real power bank, kita bisa melihat data self-charging dan data pengurasan isi daya power bank. Dengan data tersebut, kita bisa tahu berapa kapasitas yang mampu ditampung oleh power bank dan berapa kapasitas yang mampu dialirkan dari power bank ke perangkat yang diisi dayanya. Power bank dengan kapasitas 20.000 mAh yang total dayanya 74.000 mWh ini secara perhitungan rumus berkapasitas 20.000 mAh pada voltase 3,7 volt. Kalau voltasenya 5 volt, seperti spesifikasi output powerbank ini, maka kapasitasnya bisa dihitung dengan rumus total daya dibagi voltase. Hasilnya, kapasitas powerbank ini adalah 14.800 mAh. Jadi kapasitas 20.000 mAh itu kalau voltasenya 3,7 volt. Sedangkan umumnya powerbank itu memiliki spesifikasi output 5 volt. Jadi kapasitas powerbank ini secara rumus itu 14.800 mAh. Dan kalau menggunakan voltase yang termonitor oleh USB tester, yaitu di kisaran 4,9 volt, maka kapasitas powerbank ini ada di angka 15.000 mAh. Dan data yang diperoleh saat self-charging, kapasitas yang dialirkan ke powerbank ada di kisaran 15.000 mAh. Sedangkan dari data pengurusan daya, kapasitas powerbank yang bisa dialirkan atau dikuras dari powerbank ini itu sebesar 11.736 mAh, hampir 12.000 mAh. Dari data tersebut kita bisa memperoleh jawaban tentang kapasitas real powerbank ini. Kapasitasnya bisa dikatakan sudah sesuai spesifikasi. Tapi kapasitas yang bisa dialirkan pas pengurasan daya kok selisihnya jauh banget ya. Nah, untuk yang itu mungkin ya, karena saya sendiri nggak benar-benar melakukan riset, baik informasi ataupun uji coba tentang ini. Mungkin selisih tersebut dikarenakan adanya daya powerbank yang terpakai untuk operasional alat, dan ada yang terpakai untuk operasional alat monitornya, yaitu USB tester. Itu mengapa ada selisih output antara indikator digital pada charger dengan USB tester. Misalnya, saat self-charging berlangsung, arus yang termonitor oleh charger itu 1,34 ampere, tapi arus yang termonitor oleh USB tester itu lebih kecil, di angka 1,14 ampere. Mungkin penjelasannya seperti itu. Oke, untuk pembahasan kapasitas real seperti itu ya. Lalu berapa kali powerbank ini bisa digunakan untuk pengisian daya ke perangkat lain? Untuk pengisian daya ke perangkat lain, bisa berapa kalinya itu tergantung kapasitas baterai perangkat yang diisi ya. Untuk HP Sony Xperia 5 Mark II yang kapasitasnya 4000 mAh, powerbank ini bisa digunakan untuk 4 kali pengisian daya, di mana pengisian dayanya dimulai dari sisa baterai, persentasenya di angka 15%.
Kapasitas yang dialirkan pada tiap sesi pengisian daya itu berdasarkan data tadi itu di angka 3140-an mAh. Kalau 4 kali pengisian, total kapasitas yang dialirkan dari powerbank ke baterai HP itu di angka 12.000-an mAh juga. Jika dibandingkan dengan data yang diperoleh pada saat pengurasan isi daya powerbank, ya 11-12 lah. Tidak signifikan perbedaannya. Dengan begitu hasilnya bisa dikatakan klop ya. Kapasitas powerbank yang bisa dialirkan ke perangkat lain ada di angka 11-12 ribuan mAh. Lalu untuk waktu self charging dan pengisian daya, untuk powerbank dengan spesifikasi input dan output yang bisa dikatakan basic tanpa ada dukungan teknologi pengisian cepat seperti quick charge, power delivery, VOOC dan sejenisnya, powerbank ini bagi saya sudah sesuai spesifikasi. Self charging bisa dilakukan dalam waktu 9 jaman paling cepat, tidak sampai malahan, tepatnya 8 jam 47 menit. Sedangkan untuk pengisian daya ke perangkat lain, powerbank ini juga bisa mengisi daya dengan lumayan cepat untuk ukuran spesifikasi basic. Sebagai perbandingan, untuk mengisi daya baterai HP Sony Xperia 5 Mark II dari 15% sampai 100%, itu dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dengan charger yang mendukung power delivery. Lalu pengisian daya dengan menggunakan powerbank ini, waktu yang dibutuhkan itu nggak sampai 2,5 jam. Tadi seperti di data itu sekitar 2 jam 20 menit. Selisihnya nggak sampai 1 jam. Nah, dari hasil pengujian tersebut, sekarang pertanyaannya beli atau tidak? Ini recommended atau tidak? Saya tidak akan mengatakannya secara langsung, tapi saya akan memberikan beberapa bahan pertimbangan, yaitu poin plus dan minus dari powerbank unit multibox B20 ini. Poin plusnya yang pertama, kapasitas powerbank ini real. Kemudian yang kedua, punya banyak opsi input dan output. Seperti yang kita tahu, powerbank ini memiliki 3 port dan 4 kabel tanam sebagai saluran input-outputnya. Kemudian yang ketiga, kabel bawaannya itu lengkap. Ada 1 kabel input dan 3 kabel output. Kemudian yang keempat, kecepatan self charging dan pengisian daya powerbank ini normal, sesuai spesifikasi. Untuk poin minusnya sendiri, powerbank ini tidak support protokol pengisian cepat. Kemudian bodinya bisa dikatakan bongsor dan bobotnya berat. Kemudian yang ketiga, ini indikatornya masih berbentuk lampu LED seperti ini, belum digital. Dan terakhir, ini tentang saluran outputnya, kabelnya ini kabel tanam. Kemudian kalau ini rusak, ya sudah hilang 1 saluran. Atau ya panjangnya, karena ini nggak bisa diganti-ganti, panjangnya ya tetap segini. Nah, itulah poin plus minusnya. Jika poin minus yang saya sebutkan tadi bukan sebuah masalah, ya berarti powerbank ini recommended. Tapi jika poin minus tersebut melanggar preferensi yang kalian anut, kamu bisa skip powerbank ini dan nambah nggak sampai 100 ribuan. Sudah ada beberapa pilihan powerbank yang poin minusnya lebih sedikit dari yang saya sebutkan tadi. Misal sudah support protokol pengisian cepat, atau indikatornya sudah digital, atau jika kapasitas tidak perlu 20.000 mAh, bisa mencari yang lebih kecil dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Kemudian untuk harga sudah jelas sih. Kalau pengen beli powerbank ini ya tunggu pas flash sale saja membelinya. Oke, untuk video review powerbank unit multibox B20 saya rasa cukup ya. Jika di antara kalian ada yang ingin bertanya, menambahi informasi, atau memberikan koreksi atau juga apresiasi, silahkan boleh dituliskan di kolom komentar. Dari saya cukup, Nyicip Gadget undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video nyicip powerbank yang beli di flash sale episode ketiga.